Sahabat-sahabat, selamat pagi. Tanggal 2 tepatnya Januari. Ada hadiah yang sangat luar biasa. Dan makin panas, makin panas. Di satu sisi ini semua bakal akan terbongkar karena kau obok-obok PDIP. Coba kita lihat dulu, siapa yang ngomong ini? Ayo, saksikan. Si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus tuh Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang kita mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah kita mau tunggu hancur-hancuran. Kita cerita dari mana dulu jadi bingung juga nih. Oke. Ceritanya dari sini dulu aja deh. Cerita bahwa aku sempat pulang ke Jakarta waktu itu. Kemudian ada beberapa pertemuan lah. Untuk beberapa pertemuan, terutama saya diundang oleh salah satu bank untuk bicara tentang proyeksi perbankan di 2025 dalam kaitan geopolitik. Itu sebenarnya tujuan saya ke Jakarta. Ketika saya tiba, saya itu dihubungi oleh sahabat saya sebutnya adalah aparat merah putih, ya kan? Karena ini kan orang semua lagi ribut ada aparat parcok gitu kan. Nah saya bilang enggak, aparat itu enggak semuanya parcok atau apapun itu. Tapi ada aparat merah putih. Nah sahabat saya aparat merah putih itu panggil saya waktu itu saya baru mendarat. Dia bilang bahwa ini tolong deh warning sahabatmu begini. Saya cepetin aja ceritanya. Akhirnya kita datang ke salah satu podcast kawan kita itu. Dan di situ buka gitu. Saya ingat sekali waktu itu saya sampaikan ke urutannya apa bahwa Mas Hasto tidak boleh lagi atau lupakanlah untuk kasus kemenangan di waktu itu kan dalam konteks pilkada ya. Lupakan untuk di Sumatera, lupakan untuk di Jawa Tengah dan pikirlah lagi untuk di Jakarta walaupun nggak sekeras warning Sumatera dan Jawa Tengah. Karena kedua juga berhentilah bersuara keras gitu. Karena dengan cara Kusnadi yang diperlakukan seperti itu. Jadi waktu saat orang semua mempersangkakan Mas Hasto, ingat nggak waktu pertama kali KPK saya nggak mempersangkakan Mas Hasto. Yang saya persangkakan Mas Kusnadi. Kok orang ini yang bukan tersangka, bukan ada dapat panggilan, dia yang digeledah habis-habisan badannya, diambil semua barangnya. Itu ingat ya. Nah, jadi saya cuma bilang gini, kalau KPK yang pengen bikin dentuman, iya kan, akan berbuat yang terbaik buat bangsa ini, kan keamanan laut. Kenapa bukan tentang korupsi proyek Hambalang? Kenapa bukan tentang korupsi Garuda Indonesia? Kenapa bukan tentang 150 laporan analisis PPAT? Dari kasus pertambangan sampai kasus pemerintahan. Kenapa bukan dugaan korupsi gratifikasi mantan anak pejabat negara, kasus mangkrak, and so on and so forth. Saya pengen tahu derajat, kita kan harus ngomong tuh kalau derajat permasalahan, apa sih yang paling berat buat negara itu dirugikan? Apakah yang 300 triliun kemarin yang hanya dihukum 6,5 tahun? Apa gitu? Harusnya kan diurut kalau memang mau bikin. Sekali lagi saya bukan ngajarin ketua KPK, tapi kalau saya jadi punya kesempatan jadi ketua KPK, yang saya pengen paling penting itu uang negara paling besar tuh kita dirugikan di mana? IKN kah? Kalau memang ada di IKN, PIK lah kalau ada di PIK, kalau ya saya ngomong kalau nih, atau kasus Hafrin Muiz di 300 triliun, atau mungkin anak-anak beranak itu yang kasus Halmahera pertambangan, saya nggak tahu. Kenapa kasus seorang Hasto Kristianto jadi masyarakat umum termasuk saya kan rakyat biasa. Ini susah untuk memisahkan, itu nggak politis. Susah. Berpikir ini mau sampai kapan ya negara begini? Hanya untuk menutupi sebuah kasus mungkin. Karena sebelum kejadian ini juga pertama selain kasus dipecat, ada kasus yang lebih ramai lagi kan. Karya seni yang dianggap tidak boleh dengan secara semena-mena ya, tiba-tiba gedung pameran dikunci. Apapun keputusan kurator, saya nggak mau ikut campur juga, saya nggak bukan ahli seni. Tapi menurut saya banyak cara-cara yang kita rakyat tuh udah jadi nggak nyaman. Dan masih ada lanjutannya sahabat-sahabatku. Ini baru masuk ya dari salah satu TV swasta. Bahwasanya Pak Jokowi termasuk nominasi terkorup di dunia. Number 3 ya, number 3. Coba dengar, ayo kita lihat. Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP.
dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Finalis dinominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis termasuk para juri. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya, William Ruto, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dan Presiden Kenya menjadi tokoh paling korup yang dipilih responden. Sementara saudara, Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad, menjadi tokoh paling mendatangkan malapetaka melalui kejahatan terorganisir dan korupsi di tahun 2024. Baik, sahabat-sahabat, itulah dia beberapa rentetan video yang bisa saya tampilkan. Terserah sahabat-sahabat, nilai dan komentar di kolom ini. Dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka.